Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk anak-anakku serta orang tua wali murid kelas 7. Pertama-tama Bapak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya juga pada hari ini kita bisa berwajah walaupun lewat virtual. Salam serta salawat semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliaulah kita mendapatkan banyak suri teladan yang di kemudian hari bisa diejawantahkan di sekolah-sekolah, terutama di SMP Negeri 247. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Anak-anakku, sebelum Bapak berpanjang lebar menyampaikan salam pada kalian, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri. Bapak di sini adalah diberikan tugas oleh sekolah sebagai wakil bagian bidang kurikulum yang nantinya akan mengolah nilai kalian sehingga kalian mendapatkan rapor atau ijazah. Anak-anakku, Bapak mengucapkan selamat pada kalian, juga kepada orang tua kalian, karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 247. Mungkin di antara teman-teman kalian belum beruntung untuk mendapatkan sekolah negeri, tapi kalian alhamdulillah sudah diterima di SMP Negeri 247. Kesempatan ini kalian gunakan sebaik-baiknya. Semoga kalian belajar di SMP Negeri 247, talenta kalian, kemampuan unik kalian. Sebab di antara kalian dan kalian semua, Bapak yakin punya kecerdasan masing-masing. Ada yang cerdas di bagian IQ, EQ, SQ. Ada juga cerdas di bidang keolahragaan, tari, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan SMP 247 bisa mewadahi kecerdasan yang ada pada diri kalian. Karena SMP 247 adalah sebuah sekolah yang mencoba untuk mengangkat kecerdasan kalian, untuk menggali kecerdasan kalian. Bukan hanya kecerdasan IQ saja. Anak-anakku, keberhasilan seseorang bukan hanya terletak pada IQ-nya saja, tapi SQ-nya, spiritual question, emotional question, itu juga nanti di sekolah ini akan diolah, akan berusaha untuk dimaksimalkan yang ada pada diri kalian, bakat-bakat kalian. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian belajar di SMP Negeri 247 dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, kesungguhan akan membuahkan hasil. Anak-anakku, serta orang tua murid yang saya cintai dan saya hormati, insya Allah nanti Bapak akan menjabarkan beberapa program-program kurikulum yang akan nanti digunakan selama 1 tahun ini. Anak-anakku,
Di era seperti ini, di mana hampir sebagian dunia dilanda oleh kondisi pandemi corona, COVID-19. Namun, pendidikan akan terus berjalan karena kita akan mencari solusi-solusinya. Di SMP Negeri 247 anak-anakku, sama mungkin dengan sekolah-sekolah lain, bahkan di belahan dunia yang lain, pembelajarannya kita akan menggunakan pembelajaran jarak jauh yang nanti akan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di Google Classroom, ada di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oleh karena itu, siapkanlah diri kalian. Semoga kalian berhasil di SMP Negeri 247. Sekali lagi, Bapak mengucapkan selamat merdeka. Bapak Ibu serta anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 247 yang Bapak banggakan. Kali ini Bapak ingin memperkenalkan wakil dan staf kurikulum yang ada di SMP Negeri 247. Di tangan beliau lelah nanti nilai-nilai kalian akan diolah sedemikian hingga maka kelulusan pun akan dioleh penilaiannya oleh beliau-beliau ini. Baiklah, kita mulai dari wakil bidang kurikulum. Saat ini dijabat oleh Pak Ahmad Sobirin, saya sendiri. Beliau mengajar di SMP Negeri 247 sejak tahun 1990, lulusan dari IKIP Jakarta yang sekarang dinamakan dengan UNJ. Anak-anakku, kalau kalian ingin kenal lebih lanjut, beliau beralamat di Jagakarsa, di daerah Jakarta Selatan. Dan insya Allah nanti kalau kalian masuk ke SMP 247, kalian akan mengenal lebih jauh. Kemudian, staf bidang kurikulum sebelumnya dijabat oleh Ibu Titih Raspati MPD. Beliau beberapa tahun sebelumnya telah membantu kami SMP 247 dalam bidang kurikulum. Adapun tentang portofolio beliau, lulusan dari FKIP Unpad Bandung, bergabung dengan SMP 247 pada tahun 2000, mengajar bidang studi matematika dan beralamat di Tangerang, Banten. Bapak Ibu serta anak-anakku, staf bidang kurikulum sekarang digantikan oleh Pak Arif Sarifuddin. Ini Pak Arif sekarang menjabat sebagai staf bidang kurikulum yang nanti akan membantu wakil kurikulum di bidang kurikulum. Pak Arif lulusan dari IKIP Jakarta, bergabung di SMP 247 pada tahun 2018. Beliau mengajar matematika juga dan beralamat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anak-anakku, pada tahun pelajaran ini, staf bidang kurikulum juga dibantu oleh Ibu Muslifah MPD
Beliau mengajar bidang studi matematik juga, lulusan dari IKIP Jakarta, dan bergabung dengan SMP 247 pada tahun 2000. Alamat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nah, itulah beberapa personil wakil dan staf kurikulum. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan bagaimana program kurikulum, mari kita dengarkan sebuah vokal grup yang salah satu penyanyinya adalah Ibunda Muzainah SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 247. Selamat menyaksikan. Demikianlah lagu yang dipersembahkan oleh sebuah vokal grup. Mudah-mudahan anak-anakku bisa semangat dan sebagai penghibur bagi kalian semuanya. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, kali ini Bapak akan menyampaikan program-program sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 247. Ada beberapa item yang ingin saya sampaikan terkait masalah pembelajaran di sekolah SMP Negeri 247. Yang pertama adalah dasar hukum dari pembelajaran yang ada, kemudian mekanisme pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kemudian sedikit pengenalan Google Classroom, terutama nanti untuk anak-anakku bagaimana menginvite atau mendapat undangan dari wali kelas, dari guru mata pelajaran untuk bergabung di mata pelajaran masing-masing. Kemudian berkaitan dengan penilaian dan KKM serta kriteria kenaikan kelas. Anak-anakku, ada tiga dasar hukum yang berkaitan dengan pembelajaran yang terkait dengan COVID-19, yaitu Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, kemudian Surat Edaran Kadisdik DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 juga tentang pembelajaran di rumah, kemudian Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 468 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penilaian akhir tahun dan kenaikan kelas pada masa pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan COVID-19.
Baiklah anak-anakku, bagaimana pembelajaran di rumah yang akan dilaksanakan oleh kalian? Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 ada 4 poin yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah bahwa siswa tidak dituntut untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, baik untuk naik kelas maupun kelulusan. Jadi untuk pembelajaran yang normal, misalkan matematika itu adalah 40 menit dikalikan 5 berarti ada 200 menit. Namun untuk pembelajaran di era sekarang ini hanya sekitar kurang lebih 50%-nya. Sekitar 100 kurang lebih 100 menit, jadi separuh atau 50%-nya. Oleh karena itu capaian kurikulum bukanlah menjadi target yang utama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa belajar di rumah itu fokusnya itu adalah pada pendidikan kecakapan hidup yang terkait mengenai pandemi COVID-19. Nah, itu entry point yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya aktivitas dan pembelajaran yang ada di rumah itu harus mempertimbangkan kondisi kesenjangan yang ada di anak-anakku. Ada di antara kalian mungkin belum memiliki fasilitas yang memadai, baik laptop atau HP, atau mungkin tidak memiliki kuota. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan, terutama untuk orang tua. Tidak usah kecewa seandainya nanti ada hal-hal yang terkait masalah sarana dan prasarana. Sekolah akan membantu semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah umpan balik daripada penilaian itu diharapkan itu dalam bentuk kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi bukan skor atau nilai, itu harapannya. Ada beberapa istilah di dalam pembelajaran jarak jauh. Ada pembelajaran dalam jaringan atau kita sering mengatakan daring, dalam jaringan. Lawannya berarti luring, luar jaringan. Jadi kalau dalam jaringan berarti online, kalau luar jaringan berarti offline, seperti anak-anakku belajar lewat tontonan televisi yang bersifat edukasi, itu termasuk luring. Atau membaca buku, itu juga termasuk luring. Kemudian pembelajaran elektronik, pembelajaran campuran, dan pembelajaran jarak jauh, serta pembelajaran yang lainnya. Ada model-model atau materi pembelajaran inovatif dalam pembelajaran jarak jauh. Kalian atau Bapak Ibu bisa membantu putra putrinya tersebar di internet, baik yang terkait rumah belajar, web rumah belajar, TV edukasi, Kuiper, Zenius, kemudian Google for Education, kelas pintar, ruang guru, LMS, dan juga layanan daring yang lain. Ada video pembelajaran yang bisa kalian download. Kemudian juga bisa kalian pembelajaran melalui TV atau radio. Nah, anak-anakku, untuk SMP 247 kita akan
membuat satu pembelajaran atau mengemas pembelajaran itu menggunakan Google Classroom. Ya, kita akan menggunakan Google Classroom, di mana ini merupakan salah satu Google Service yang ada dalam G Suite for Education. Ya. Jadi nanti Google Classroom itu adalah merupakan mini kelas. Ya. Jadi dengan Google Classroom ada keuntungan untuk Bapak Ibu guru. Kalau hanya menggunakan WA saja, seandainya WA-nya sudah penuh, habis, jumlahnya kepenuhan dihapus, hilang. Tapi kalau menggunakan Google Classroom, data-data yang sudah di-upload tentunya akan ada terus, dan itu sebagai bukti tentang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, dan juga bermanfaat untuk anak-anakku. Jadi manajemen kelasnya berjalan dengan baik. Di samping itu, Google Classroom itu juga terintegrasi dengan Google Drive, begitu juga dengan Google Form. Ya, di mana Google Form itu nanti akan kita gunakan untuk penilaian harian. Ya, kita akan menggunakan Google Form, baik itu pilihan ganda, biasanya menggunakan pilihan ganda, ya, secara daring, atau juga penilaian akhir tahun atau pilihan tengah semester. Nah, itu. Nanti kita akan coba bagaimana menggunakan Google Classroom. Ya. Nah, ini caranya, ya, atau lebih tepatnya ini. Nah, nanti anak-anak akan ditambahkan ke dalam kelas Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran tertentu dengan cara melihat kelas kode. Bagaimana caranya siswa bergabung di Google Classroom pada setiap mata pelajaran? Yang pertama, nanti Bapak Ibu itu Bapak Ibu mata pelajaran akan memberikan kode kelas, ya, kode kelas ke wali kelas masing-masing. Kemudian oleh wali kelas, kode kelas tersebut di input di grup WA kelas. Maka anak-anak bisa mengambil 10 kode, karena ada 10 mata pelajaran. Ya, ada 10 mata pelajaran, maka ada 10 kode. Jadi agama kodenya sendiri, PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri, sampai pelajaran terakhir prakarya kodenya sendiri. Jadi nanti kalian anak-anak, kalian punya 10 kelas. Ya, 10 kelas. Dalam satu kelas nanti ada gurunya 1. Kemudian juga didampingi oleh wali kelas. Jadi setiap kelas didampingi oleh wali kelasnya. Ya, misalkan kelas 9A berarti nanti selain guru, misalkan guru matematika 9A siapa? Pak Ahmad Sobirin. Berarti wali kelas didampingi oleh wali kelas, yaitu Bu Susilowati. Jadi setiap kelas ada 2 guru, 1 guru mata pelajaran, 1 guru pendamping, yaitu wali kelas. Tujuannya apa? Biar wali kelas mengetahui apakah tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran sudah diselesaikan oleh kalian atau belum, atau minimal untuk melihat berapa nilai-nilai yang sudah kalian peroleh. Ya, nah itu. Jadi setelah mendapatkan kode itu, kemudian kalian buka aplikasi browsernya, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau kalian misalkan punya aplikasi browser Chrome,
klik browsernya 2 kali, kemudian terbuka. Setelah terbuka, kalian login menggunakan akun Google. Ya, jadi login menggunakan akun Google. Setelah itu baru buka aplikasi Google Classroom-nya. Nanti kita coba bareng-bareng. Baru setelah itu masukin kode kelas siap hafal. Maka muncullah kelas mata pelajaran itu. Kira-kira demikian. Ini mekanisme pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi harapan kami sekolah berharap Bapak siswa di kelas 9C ini, ya, kita akan undang siswa di kelas 9C dengan kodenya adalah ini Bapak Ibu. Ini kecil sekali, kita klik yang ini, klik, jadi letakkan kursor di sini, klik, nah besar sekali, ya. Nah, ini adalah kodenya, nanti bisa di share di grup kelas. Nah, ini kodenya, oke. Sekarang misalkan si Natasha sudah mendapatkan nomor kode di grup wali kelas, ya, maka Natasha buka akun Google-nya nih, Natasha. Ini adalah akun Google Natasha. Setelah buka, kita buka aplikasi Google Classroom-nya. Nah ini, Natasha buka aplikasi Google Classroom-nya. Nah, ini masih kosong. Natasha kebetulan kelas 9C, ya, kelas 9C. Nah, caranya gimana? Kita klik ini, klik. Nah, ini ada buat kelas sama gabung kelas. Kita pilih yang atas sana. Jadi kalian nanti setelah buka itu pilih gabung kelas ini, ya. Oke. Nah, sekarang kodenya di sini ditulis yang didapatkan dari WA grup kelas dari wali kelas kalian masing-masing. Jadi ditulis, silakan. Nah, misalkan ini tadi ya, udah. Baru setelah itu kita klik gabung. Jadi ada batal, ada gabung. Kita klik gabung. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, Natasha sudah bergabung dengan kelas 9C yang diasuh oleh ini anggotanya, yang diasuh oleh gurunya Pak Ahmad Solihin. Ini mekanisme pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi harapan kami sekolah berharap Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membantu putra putrinya di dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita coba untuk melihat bagaimana jadwal pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 247. Nah, ini adalah jadwalnya yang ada di SMP Negeri 247. Ya. Jadwal ini berlaku untuk semester ganjil. Ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ada dalam satu minggu ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian setiap hari dari jam 6.30 sampai jam 7 kalian itu adalah persiapan PJJ yang terdiri dari pembiasaan tadarusan atau literasi dan juga presensi. Nah, ini dibimbing oleh orang tua atau mandiri. Jadi kalian tugas presensi juga tadarusan, ya, atau ibadah yang lainnya. Kemudian
di jam 9 sampai 9.30 kalian istirahat. Setelah jam pertama dilanjutkan jam yang kedua. Nah, di bagian yang ketiga itu ada refleksi. Refleksi ini akan diisi oleh wali kelas, ya. Itu tentang informasi umum dari wali kelas masing-masing. Ini bentuknya setiap hari hampir sama. Begitu juga hari Selasa, ya. Nah, kalau hari Selasa, kalau Senin refleksi dari wali kelas, kalau hari Selasa itu adalah bimbingan akademik dan non akademik. Ya, nanti disampaikan oleh Pak Sani Fahmi dan Bu Siti Subeda sebagai guru yang mengasuh di BK. Kemudian untuk hari Rabunya, nah ini pendidikan kepramukaan itu, ya. Jadi pendidikan kepramukaan, aktivitasnya adalah tentunya pengembangan karakter, ya. Ini akan dibimbing oleh pembina pramuka, ya. Tentunya kerjasama dengan pelatih pramuka. Seperti biasanya di hari jam 6.30 sampai jam 7 itu ada kebiasaan tadarusan, ibadah, literasi dan presensi. Kemudian di hari Kamis ini ada sosialisasi aplikasi daring, ya. Biar kalian mengenal aplikasi pendukung PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Dari sini kesempatan ini sangat bagus sekali, ya, untuk kalian, sehingga kalian mengenal Google Classroom akan lebih dalam. Nanti akan dibantu oleh beberapa guru, ya. Di sini yang tercantum ada 6, nanti bisa ke kalian. Kemudian untuk hari Jumat, ini hari Jumat itu ada refleksi, tapi dari wali kelas tentunya, ya, dan sekaligus evaluasi selama 1 minggu. Nah, anak-anakku, di sini misalkan kelas 7. Ini yang mengajar kelas 7 untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah Bu Rina Indriana, ya. Dia mengajar doa ABCDE, kemudian Bu Kunti mengajar kelas 7F. Kemudian untuk bahasa Indonesia di kelas 8 yang mengajar adalah Bu Nurul Alfia Soraya, kelas 8 DF, dan Ibu Kunti mengajar 8 ABC. Kelas 9 Bu Nurul mengajar di kelas 9A dan Tati mengajar di 9A, B, C, D, dan F. Nah, ini supaya kalian bisa memahami jadwal ini. Nanti jadwal ini akan di-share ke kalian, ya, di grup wali kelas masing-masing. Grup kelas masing-masing. Ya. Tolong dipahami dengan baik. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh ini menggunakan berbagai aplikasi, ya. Nah, tetapi dimanage oleh Google Classroom. Baik anakku, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah bagaimana penilaian yang ada di SMP Negeri 27. Perlu kalian ketahui bahwa sejak kurikulum 2013 diberlakukan, itu ada 2 penilaian, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, di kompetensi pengetahuan itu ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya. Jadi jika memungkinkan, penilaian harian yang bentuknya tes tertulis itu bisa menggunakan Google Form, ya, yang terintegrasi di dalam Classroom juga.
Kemudian penilaian tengah semester juga bisa menggunakan Google Form, Google Formulir. Kemudian untuk penilaian akhir semester juga bisa menggunakan Google Form. Kemudian untuk penilaian harian, untuk kompetensi pengetahuan itu selain tes tertulis dengan Google Form, itu bisa diberikan penugasan, yang jawabannya nanti diupload lewat Google Classroom. Jadi nanti kalian untuk menjawab pertanyaan atau tugas dari Bapak Ibu guru, kalian gunakan Google Classroom dengan cara diupload. Kerjakan dulu, misalkan di buku atau di kertas, kemudian kalian foto, kemudian fotonya diupload ke Google Classroom. Itu kira-kira. Nah, ini kompetensi pengetahuan. Kemudian bagaimana pengolahan nilai rapor untuk kompetensi pengetahuan di SMP Negeri 27? Kalau rumus secara umumnya demikian, jadi nilai rapor itu yang bawah itu diperoleh dari nilai harian, penilaian harian dengan koefisien B ditambah penilaian tengah semester dengan koefisien Q ditambah penilaian akhir semester dengan koefisien R. Kemudian dibagi dengan koefisien P tambah Q tambah R. Nah, untuk SMP 247 P, Q, R itu perbandingannya 70, P-nya, Q-nya 15, R-nya 15. Jadi di sini karena pembelajaran kurikulum 2013 itu lebih pada proses, jadi nilai P-nya lebih tinggi. Nah, kemudian nilai pengetahuan penilaian harian ini diperoleh dari mana? Nah, dari sini. Jadi penilaian harian diperoleh dari tes tertulis dengan rata tugas. Tes tertulisnya koefisiennya K dan tugasnya koefisien L, dibagi K tambah L. Nah, begitu juga ini kadang-kadang di SMP 247 sudah tertuang di kurikulum atau KTSP-nya, K-nya 60, L-nya itu adalah 40. Atau kalau disederhanakan ini 3, ini 2. Jadi K 3, L-nya 2. Kenapa kok lebih cenderung ke nilai K? Karena kalau tugas itu kan bisa dibantu walaupun kondisi sekarang agak beda dengan yang normal. Nah, ini cara pengolahan nilai rapor untuk kompetensi pengetahuan. Bagaimana untuk kompetensi keterampilan? Nah, ini kondisi sekarang mungkin untuk kompetensi keterampilan untuk beberapa mata pelajaran agak susah tapi Bapak Ibu guru akan mencoba sedemikian rupa bagaimana untuk mendapatkan penilaian harian di kompetensi keterampilan. Ini kan ada praktek, ada produk, ada proyek. Mungkin lebih tertuju pada proyek. Kalau praktek kan berarti harus ada langsung melihat nanti Bapak Ibu guru akan ramus sedemikian rupa supaya nanti ada nilai penilaian harian untuk kompetensi keterampilan. Kemudian pengolahan nilainya gimana? Untuk nilai keterampilan itu, untuk nilai rapor itu diperoleh dari langsung penilaian harian. Semua nilai harian itu ada 1 sampai berapa? Sampai N. Kalau ada 7 ya dibagi 7. Nah, gitu. Jadi untuk nilai rapor kompetensi keterampilan itu tidak terkait dengan nilai PTS maupun PAS.
Oke, kita lanjutkan bagaimana kriteria ketuntasan minimal di SMP Negeri 247 atau kita sering singkat KKM. Ya. Nah, 247 menggunakan model KKM multi KKM. Jadi tidak tunggal. Kalau tunggal seluruh mata pelajaran itu KKM-nya sama. Tapi kalau di 247 KKM tiap mata pelajaran bisa berbeda, bisa sama. Ya, tergantung hasil dari penetapan oleh kelompok guru mata pelajaran atau MGMP sekolah. Jadi misalkan IPS punya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran berkumpul untuk menetapkan KKM, ya, berdasarkan 3 kriteria, ya, dari teksnya, ya, dari kompleksitasnya, dari sarana yang ada, ya, dari 3 unsur ini dipertimbangkan. Ya. Nah, terkait masalah ini, Bapak ingin sampaikan untuk anak-anak kelas 7, nanti di akhir atau di hari Kamis dan Jumat kalian itu akan diberikan tes awal, ya, diberikan tes awal untuk sebagai dasar guru-guru kelas 7 membuat KKM. Ya. Jadi kalian akan ada tes awal 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, sama satu lagi IPA, ya, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nah, 3 mata pelajaran ini nanti akan dites hari Kamis itu 2 mata pelajaran, dan hari Jumatnya 1 mata pelajaran. Nanti akan diberitahu oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi ini kaitannya dengan KKM. Bagaimana KKM di 247? Nah, ini sekilas saya perlihatkan KKM di SMP Negeri 247 untuk kelas 7. Nah, ini. Jadi misalkan pendidikan agama dan budi pekerti, nilai KKM-nya 75. Nah, ini ada predikat dan ada keterangan. Ada predikat dan ada keterangan. Nah, kalau predikatnya A, keterangannya baik sekali. Nah, ini ada interval nilainya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau misalkan KKM-nya beda, seperti misalkan ini matematika dengan PKM. Matematika KKM-nya 70, ya. Maka kriteria predikatnya bisa berbeda. Jadi kalau misalkan di sini nilai 70 sampai 79 itu C di matematika, tapi di PKM coba 70 sampai 79. Ya. Misalkan 74 ini bisa ini ya kan kurang di sini. Jadi bisa nilainya bisa berbeda, ya, predikatnya. Nilai yang sama belum tentu predikatnya sama. Itu perlu diketahui, perlu kalian ketahui. Jadi nilai yang sama belum tentu predikatnya sama. Itu nanti jangan kaget, karena kita menggunakan multi KKM. Ya, ini KKM-nya untuk kelas 7, ya, sekilas saja ya. Kemudian untuk kelas rata-rata kelas 7 2,5, kemudian kelas 8, ya, sama. Ini untuk kelas 9. Jadi kalian yang berada di kelas 7, ya, ini KKM kelas 7, ya. Saya bacakan aja. PKN 75, ya, agama 75, PAI, PKN,
PPKN 75, Indonesia 73, Matematika 70, IPA 70, IPS 70, Bahasa Inggris 70, Seni Budaya 75, Olahraga PJOK 74, Prakarya 75. Ya. Nah, nanti ini bisa berubah ya, karena ini KKM tahun sebelumnya. Jadi nanti setelah kalian nanti dites di hari Kamis, nah itu nanti sebagai bahan Bapak Ibu guru itu untuk menetapkan KKM. Ini hanya gambaran aja. Ini SMP Negeri 27 tahun yang lalu seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Itu tentang KKM. Nah, sekarang bagaimana kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 27? Ya, kriteria kenaikan kelas. Oke, kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 27. Peserta didik dapat dipertimbangkan naik kelas jika mempunyai ketentuan khusus seperti berikut. Jadi ada kenaikan kelas itu ada kriteria khusus, ada kriteria umum. Jadi di kriteria khusus itu peserta didik itu dapat dipertimbangkan naik kelas jika mempunyai ketentuan seperti berikut. Nah, yang pertama, pernah berprestasi mengharumkan nama baik sekolah minimal tingkat kota. Itu perlu dipertimbangkan. Bukan berarti secara otomatis kalian yang sudah mengharumkan nama baik sekolah langsung naik kelas walaupun nilai yang lain tidak memenuhi. Bukan seperti itu. Ini tetap dipertimbangkan. Ya, ini dipertimbangkan. Pernah tidak naik kelas 2 kali dan memiliki kepribadian baik. Jadi bagi kalian yang tidak naik kelas ya sebelumnya, tapi memiliki kepribadian yang baik, itu akan dipertimbangkan untuk naik kelas. Ya. Nah, itu. Kemudian ketentuan lain yang telah mendapat persetujuan Dewan Guru. Ya, biasanya di seperti kemarin ketika kenaikan kelas karena kondisinya tidak kondisi sekarang itu ada pandemi COVID-19, ya, ini menjadi pertimbangan juga, ya, karena banyak siswa yang terkendala masalah sarana yang terkait PJJ. Baik, sekarang kriteria umum. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi kalau kalian kelas 7 berarti sudah mengikuti semester 1 dan semester 2. Nah, gitu. Jadi kalau hanya mengikuti salah satu semester berarti kalian tidak naik kelas. Kemudian yang kedua, deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SMP Negeri 27. Jadi mempunyai deskripsi sikap yang baik, nilai sikapnya baik. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Jadi kepramukaan itu nanti minimal harus baik. Ya. Kemudian berikutnya, kriteria yang berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas pada semester 1 dan 2. Maksudnya begini. Jadi kalau ada 2 mata pelajaran lebih tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. Ya, 2 mata pelajaran lebih berarti 3, 4 dan seterusnya. Terus yang dimaksud dengan mata pelajaran yang tidak tuntas itu seperti apa? Tadi Bapak terangkan di atas bahwa penilaian itu di rapor itu ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Jika
salah satu atau dua-duanya nilainya kurang dari KKM, ya, maka pelajaran itu tidak tuntas. Misal pelajaran bahasa Indonesia KKM-nya adalah 75, keterampilannya dapat 75, pengetahuannya dapat 76, maka pelajaran itu tuntas. Keterampilannya dapat 80, pengetahuannya dapat 72, tidak tuntas karena KKM-nya 75. Ya. Apalagi kalau dua-duanya tidak tuntas, ya, tidak mencapai KKM, maka pelajaran itu tidak tuntas. Jadi bisa satu atau dua-duanya tidak memenuhi KKM, maka mata pelajaran itu dianggap tidak tuntas. Nah, kalau ada lebih dari dua mata pelajaran yang tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. Nah, itu aturannya. Kemudian yang kelima, kehadiran. Kehadiran kalian itu harus mencapai minimal 90%. Ya. Nah, ini tidak termasuk sakit nih, ya. Jadi kalau sakit itu kan siapa sih yang ada orang yang sakit. Ketentuan ketidakhadiran tanpa keterangan pada semester 1 tidak melebihi 10% dari jumlah hari efektif. Jadi alfanya kalian ketidakhadiran tanpa keterangan kalian itu tidak lebih dari 10%. Jadi kalau ada 100 hari dalam satu semester, maka nggak boleh lebih dari 10 hari kalian itu tidak masuk tanpa alfa. Kalau nggak masuk izin atau sakit gimana? Itu nggak dihitung. Yang dihitung alfanya. Ya. Nah itu yang kelima. Dan yang terakhir yang perlu diketahui bahwa penetapan naikkan kelas disahkan dalam rapat pleno Dewan Guru. Jadi apapun yang ada, ya, itu meskipun misalkan ada anak karena faktor-faktor tertentu nilainya kurang, ada 3 yang tidak tuntas, tapi akibat pertimbangan dari wali kelas, BPP, guru dan lain sebagainya dia harus naik, ya, itu hak daripada Dewan Guru. Ya. Hasil rapat menyatakan sah apabila jumlah guru yang hadir memenuhi quorum minimal 23 dari quorum yang menyatakan setuju. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terkait masalah program pembelajaran yang ada di SMP Negeri 247. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat atas bergabungnya kalian di SMP Negeri 247. Semoga kalian betah di SMP Negeri 247 selama 3 tahun, ya, dan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam pembelajaran sekolah SMP 247. Belajar di sekolah bukan berarti harus nilainya tinggi, tapi merubah akhlak, berubah sikap, jadi lebih baik juga bagian dari belajar. Oke, anak-anakku dan orang tua yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan saya dari bagian guru sekali lagi mengucapkan selamat bergabung di SMP 247. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.